Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sigit Ilham Pambudi dengan NIM A11 2023 15329 dari kelas A11 4618. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan final project saya yang berjudul Simple LMS Extended Backend. Project ini adalah backend sistem manajemen pembelajaran berbasis Django dan Django REST Framework. Fitur-fiturnya antara lain autentikasi JWT, manajemen pengguna dengan 3 role yaitu admin, instruktur, student, manajemen course dan lesson, enrollment, progress tracking, plus fitur tambahan seperti rating, waitlist, share, filter sorting, registering, dan dokumentasi API dengan Swagger dan Redux. Baiklah, langsung saja saya masuk ke bagian demo aplikasi. Oke, di bagian demo aplikasi, di mana tampilan untuk localhost harapan ibu adminnya, saya sudah login di sini sebagai admin. Di sini juga terlihat eh, eh, nama saya sebagai adminnya. Lalu di sesi kedua itu ada Swagger, tampilan dari LMS API-nya. Ketiga yaitu ada Redux-nya, di mana menampilkan masing-masing fitur tadi dari Swagger-nya. Lalu di bagian sini terdapat follower sebagai flyer di sini sudah terhubung juga. Lalu di bagian terminal saya sudah menjalankan Docker Compose, NV filenya NV sample up. Di sini sudah berjalan. Lalu saya juga mengecek Docker Compose PS-nya, di mana statusnya di sini up semua, yang berarti aman. Semuanya berjalan normal. Oke, uh, langsung saja untuk demonya, di mana saya akan login dan dapatkan token JWT. Saya mulai dari demo API di Swagger. Pertama saya harus login untuk mendapatkan token JWT karena fitur create, update, delete course membutuhkan autentikasi. Saya akan scroll ke bagian token. Di sini saya akan try out. Saya akan masuk sebagai instruktur. Instruktur. Password. Instruktur. Saya akan skip. Oke, kode 200. Di mana itu Brasil. Eh, di sini terdapat respon berhasil dengan kode 200 oke, dan saya mendapatkan dua token yaitu refresh dan access. Token access ini yang akan saya gunakan untuk authorize di Swagger. Saya akan ngeblok token access di bagian authorize. Di sini saya akan memasukkan tokennya. Sebelum memasukkan token saya akan ketik dulu bir spasi authorize. Oke, berhasil. Saya akan langsung close. Saya eh, lanjut ke authorize token di Swagger. Oh ya, sebelumnya saya akan memasukkan dulu ke Notepad untuk berjaga-jaga sementara. Oke, sudah. Oke, saya sudah login sebagai Swag. Saya sudah login. Terus saya akan membuat course baru. Sekarang saya akan coba membuat course baru. Saya akan scroll ke bagian post API course itu di sini. Akan try out. Oke, title. Title saya akan
mengisi belajar Django Framework. Oke, deskripsi saya akan mengisi kursus lengkap tentang Django REST Framework untuk pemula, mulai dari dasar hingga advance. Oke. Lalu lanjut ke bagian kategori. Saya akan mengisi programming, bagian level saya akan mengisi beginner, bagian status saya akan publish. Oke, saya execute. Oke, kode 200 thread yang berarti course baru sudah berhasil dibuat. Saya akan mencatat dulu ID course-nya karena nanti saya membutuhkan untuk update dan delete. Oke. Oke, sudah, saya akan tutup dulu. Lalu lanjut ke bagian melihat daftar course yang tersedia, di mana di bagian get course. Di sini saya akan langsung try out. Oke, kode 200 oke. Dengan respon 200 oke vaccination, daftar course muncul, termasuk course yang baru saya buat tadi. Sekarang saya akan demo filter, search, dan sorting course, di mana saya akan mencoba fitur filter, search, dan sorting yang sudah saya implementasikan. Oke, untuk pertama saya akan mencoba filter by kategorinya. Saya akan mengisi parameter dengan programming. Saya akan mengisi kategori dengan programming. Programming. Saya sebut. Oke, kode 200 oke. Di mana di sini akan muncul hasilnya course dengan kategori programming. Ini kategori programming, kategori programming, kategori programming. Oke, untuk selanjutnya kedua bagian search. Saya akan menghapus dulu kategori programmingnya. Saya akan mengisi di search. Saya akan isi dengan Python. Saya execute. Oke, 200 kode oke. Nah, sekarang di bagiannya hasilnya adalah course yang mengandung kata Python di judul atau deskripsi. Seperti contoh, introduction to Python, deskripsinya terdapat kata Python, tiba juga judul dan deskripsi terdapat kata Python. Oke. Ketiga, saya akan pindah ke bagian sorting. Saya akan isi ordering dengan title, saya execute. Oke, 200 oke. Di mana course diurutkan berdasarkan judul dari A sampai ke Z. Ini tadi efek jagonya, belajar Django REST Framework, introduction to Python, Python dasar update. Oke. Sekarang untuk mengupdate course, saya akan tutup dulu. Sekarang saya coba update course yang baru saya buat tadi dengan menggunakan ID course yang saya catat sebelumnya di Notepad. ID-nya itu 5.
Saya akan mengisi di bagian put API course, itu di sini API course. Oke, sebelum saya mengubah tadi ID-nya itu titelnya belajar Django REST Framework, deskripsinya dengan isi tersebut. Di mana saya akan mengupdate bagian string, saya akan mengisi belajar Django REST Framework update. Oke, sudah. Lalu di bagian deskripsi, saya akan mengisi kursus lengkap tentang Django REST Framework untuk pemula, mulai dari dasar hingga advance. Oke, kategori saya isi programming, level beginner, status publisher, publish. Oke, di bagian ID tadi ID yang saya gunakan apa ID-nya 5, saya masukkan 5, saya skip. Oke, kode 200 oke. Sekarang berubah mulai dari titel, deskripsi. Kemudian saya akan membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi sebelumnya adalah belajar Django REST Framework. Saya akan menambahkan date di bagian deskripsi. Kursus lengkap tentang Django REST Framework untuk pemula mulai dari dasar hingga advance. Sama masih. Saya mengupdate bagian titel. Lalu lanjut ke bagian menghapus course. Di bagian delete, yaitu di delete API course ID di sini layout. Saya akan menghapus course tersebut. Saya akan mengisi ID dengan ID course saya. Saya execute. Oke, kode 204. Yaitu menunjukkan respon no content, menandakan course berhasil dihapus tanpa ada konten yang dikembalikan. Sekarang saya menunjukkan bahwa di bagian menunjukkan error handling, yaitu menunjukkan bahwa error handling di project saya berjalan. Saya coba logout terlebih dahulu. Saya klik authorize lagi, saya klik logout, kemudian saya close. Nah, oke, di bagian tadi saya sudah mendapatkan respon satu anatoris. Ini berarti sistem saya berhasil melakukan akses yang tidak teridentifikasi. Saya akan mencobanya. Oke, sudah cancel. Sekarang saya akan melakukan kode review. Maaf, tadi terjadi karena Zoom saya tiba-tiba logout. Sekarang saya akan melanjutkan kode review. Saya
Di sini saya akan menunjukkan karena demo aplikasi selesai, sekarang saya akan masuk ke bagian kode review. Pertama saya akan menunjukkan struktur folder project saya, di mana di bagian sini adalah struktur folder project saya. Ya, ini adalah struktur folder projectnya. Di bagian config, di bagian config terdapat isi seperti setting, basis, dan seri. Di bagian course terdapat aplikasi untuk manajemen course, lesson, enrollment, rating, dan waitlist. Di sini ada views, models, series, dan lain-lain. Di bagian users terdapat aplikasi untuk manajemen pengguna dan autentikasi. Di bagian match screenshot dari bukti pengujian, lalu terdapat Docker Compose ya, YML-nya. Sekarang saya akan masuk ke bagian fungsi pertama yang penting adalah get query set di dalam Groovy ini di bagian course. Saya akan buka di course ini sini. Saya akan scroll ke barisan 46 sampai 59. Saya akan menentukan terminal dulu. Oke, 46 sampai 59. Ya. Eh, di mana di sini pertama saya membuat queries dengan select instruktur untuk optimasi query menghindari n+1 query problem. Artinya ketika saya ambil data course, data instruktur juga diambil sekaligus dalam satu query. Lalu saya annotate dengan average rating untuk menghitung rata-rata rating course secara langsung di database. Setelah itu saya filter queries berdasarkan status autentikasi dan role pengguna. Jika saya belum login atau anonim, hanya bisa melihat course yang statusnya published. Jika saya adalah admin, bisa melihat semua course. Jika saya adalah instruktur, untuk action list dan retrieve bisa melihat course yang published dan course milik saya sendiri. Sedangkan untuk action lain, hanya bisa melihat course milik saya. Jika saya adalah student, hanya bisa melihat course yang published. Lalu bagian function itu lanjut ke bagian function penting kedua adalah implementasi redis chasing untuk meningkatkan performa aplikasi. Chasing ini berlaku untuk user anonim pada endpoint list dan detail course. Ini maaf tadi saya oke ini mengalami bawah di mana di sini di sini adalah codingnya tadi yang redis chasingnya untuk meningkatkan performa aplikasi. Oh maaf ternyata saya sampai jelaskan. Oh ternyata salah tempat, seharusnya di course tadi seperti penjelasan untuk baris
baris 46 sampai 59. Oke, 46 46 sampai 59. Oke, di sini ini 46 sampai 59. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan mengulang karena tadi salah. Di mana di sini saya membuat query set dengan select related instructor untuk optimasi query menghindari n plus 1 query problem. Artinya ketika saya ambil data course, data instruktur juga diambil sekaligus dalam satu query. Lalu saya annotate dengan average rating untuk menghitung rata-rata rating course secara langsung di database. Setelah itu saya filter queries berdasarkan status autentikasi teror pengguna. Jika saya belum login anonim, hanya bisa melihat course yang statusnya published. Jika saya adalah admin, bisa melihat semua course. Jika saya adalah instruktur, untuk action list dan retrieve bisa melihat course yang published dan course milik saya sendiri. Sedangkan untuk action lain hanya bisa melihat course milik saya. Jika saya adalah student, hanya bisa melihat course yang published. Oke, lanjut. Untuk practice staging untuk meningkatkan performa aplikasi di line 61 sampai 87. Oke. Eh, untuk kemudian untuk logic caching dan invalidasinya saya pisahkan di file service PE agar modular. Tempatnya di course di service PE. Ini dia. Kodenya untuk berikut adalah kodenya, di mana cachingnya hanya berlaku untuk user anonim karena user yang login melihat data yang personal. Kedua, cache key dibuat berdasarkan query parameter, jadi setiap kombinasi filter shared sorting punya cache key sendiri. Time-nya 300 detik atau 5 menit agar data tetap segar, tapi tidak terlalu sering query ke database. Invalidate public course cache ini saya panggil setiap kali course dibuat, diupdate, dihapus atau rating berubah. Tujuannya agar user tidak melihat data yang kadaluarsa. Yaitu ini dia, invalidate public course cache. Lalu lanjut ke bagian function penting ketiga adalah background text dengan coloring. Saya buat dua teks cache warming dan pembuatan laporan otomatis. Saya akan membuka di config setting page, config setting page. Di Oke, bagian ini eh, kemudian saya akan pindah ke teks course text PY, teks teks PY. Nah, untuk uang public course cache dijalankan setiap 10 menit oleh gallery bit. Tugasnya adalah mempersiapkan cache sebelum user mengakses endpoint sehingga respon akan lebih cepat. Sedangkan generate course report snapshot dijalankan setiap jam untuk membuat laporan course dan menyimpan di folder media reports. Untuk memotong teks ini saya bisa menggunakan Power yang sudah saya buka tadi. Oke, Power. Ini dia. Saya bisa memotong di sini. Teks. Ya. Lalu ke bagian challenge dan solutionnya. Selama development saya menghadapi beberapa tantangan. Ke satu, challenge pertama yaitu implementasi caching yang efektif dengan invalidasi yang tepat. Untuk solusinya memisahkan logik caching di file service PY agar modular dan memanggil invalidate public course cache setiap kali data course atau rating berubah.
Challenge keduanya yaitu role based access control yang kompleks. Solusinya saya membuat custom permission classes di permission PY dan di permission PY saya bukakan dulu ini dia, dan menggunakan metode get permission di setiap website untuk menyesuaikan permission berdasarkan action. Contohnya seperti ini, permission check. Lalu challenge ketiganya, optimasi query untuk menghindari NPS satu query problem. Solusinya, saya menggunakan select relate untuk frequent key dan perfect relate untuk many to many pada query set. Selanjutnya ke learning outcomes. Dari project ini saya banyak belajar hal baru, antara lain yaitu memahami dan mengimplementasikan Django REST framework dengan viewset dan routers. Kedua, mengimplementasikan autentikasi JWT dengan REST token rotation dan blacklist. Ketiga, menggunakan Redis sebagai cache backend untuk meningkatkan performa aplikasi. 4. Membuat background text dengan Gallery dan Gallery Bit. Kelima, membuat dokumentasi API interaktif dengan DRF, YASG yaitu Swagger dan TikTok. Keenam, menggunakan Docker Composer untuk memudahkan setup environment development. Sebelum untuk melakukan penutup, saya akan menunjukkan dulu karena saya tadi belum sempat. Ini adalah bagian admin, di mana tugas sebelumnya juga saya menggunakan fondasi ini. Saya login juga di sini menggunakan bisa menggunakan admin atau instruktur. Ini contoh di bagian user. Di sini admin, eh, emailnya masih sama. Saya mengubah first name-nya, lalu last name-nya. Lalu di bagian uh, redupnya, di bagian course, ini adalah tampilan setelah tadi saya menggunakan di Swagger. Oke. Uh, Sekian presentasi final project saya tentang Simple LMS Extended Backend. Semoga presentasi ini jelas dan mudah dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.